Halo semua, kembali lagi bersama aku Dinda Amelia dengan NIM C240123154 dari kelompok 8 Biologi Molekuler Akuatik. Di sini akan sharing terkait materi Polymerase Chain Reaction atau disebut PCR. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Baik, aku akan mulai membahas terkait PCR itu apa. Namun mungkin ada baiknya dari sejarah awalnya aja nih ya teman-teman. Tadi ada seorang peneliti yang namanya Mullis yang bekerja pada Citrus Corporation, di mana ini merupakan perusahaan bioteknologi pertama di California. Nah, dia ini bertanggung jawab untuk mengembangkan teknik sintesis DNA rantai pendek. Dia bercerita juga bahwa dia memikirkan teknik PCR ini pada saat dia mengemudikan mobilnya yang ada di lokasi Pacific Coast Highway. Dalam pikirannya itu dia membayangkan kemungkinan adanya suatu teknik atau cara yang baru untuk menganalisis perubahan mutasi dalam DNA. Ketika itu dia tiba-tiba berpikir akan sebuah metode amplifikasi. Karena dia juga berpikir nih teman-teman, pada saat itu metode cloning yang merupakan satu-satunya cara untuk mengcopy DNA itu merupakan cara yang sulit gitu, cara yang juga mahal dalam penggunaannya. Nah, lanjut kita membahas terkait apa sih pengertian dari Polymerase Chain Reaction itu. Menurut Setiawan dan Zubaida 2021, Polymerase Chain Reaction adalah metode untuk mensintesis dan pengaplikasian DNA. Teknik ini memungkinkan amplifikasi segmen DNA hingga jutaan kali dalam waktu hanya beberapa jam sebelum melakukan PCR pada sampel penelitian. Penting untuk melakukan optimasi guna memperoleh komposisi dan kondisi PCR yang tepat agar hasilnya optimal. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa kelebihan dari PCR itu sendiri yaitu cepat dan mudah dilakukan, juga tidak mahal, serta menghasilkan potongan salinan DNA yang baik dan bagus seperti itu, teman-teman. Adapun tujuan dari PCR itu merupakan pengamplifikasian segmen DNA spesifik secara eksponensial yang dapat digunakan untuk identifikasi diagnostik, genetik maupun forensik serta untuk kepentingan lainnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan PCR itu merupakan vortex, micropipette, primer, PB atau 16S RNA, centrifuge, H2O, tube, mesin PCR, sampel thermocycler, serta TAQ. Kemudian sebelum jauh juga kita membahas terkait yang namanya DNA itu ada yang namanya pasangan basa nitrogennya, yaitu adenin dengan simbol A, timin dengan simbol T, guanin dengan simbol G, dan sitosin dengan simbol C. Nah, mereka itu berpasangan teman-teman, yaitu adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Adapun tahapan dari melakukan polymerase chain reaction itu yaitu menggunakan pipet yang terdiri dari 3 jenis, yaitu 200 mikroliter, 100 mikroliter, serta 10 mikroliter. Kemudian pada primernya disentrifuge pada 14.000 G selama 5 menit. Kemudian akan dilakukan pengenceran primer, yaitu di mana H2O 90 mikroliter ditambah dengan primer 10 mikroliter. Kemudian di vortex selama 1,5 detik. Setelah melakukan vortex, sentrifuge sampel 14.000 gram selama 5 detik. Kemudian sampelnya tadi dimasukkan ke tube 0,5 ml. Kemudian masukkan sampel dan sentrifuge selama 5 detik. Pastikan tidak ada gelembung serta menggunakan mesin PCR dengan suhu dan waktu yang telah ada ketentuannya, teman-teman. Masuk ke tahapan yang ada 6 ini, yaitu predenaturasi, di mana ini merupakan tahap sebelum melakukan denaturasi. Nah, denaturasi sendiri itu merupakan tahapan di mana terjadinya pemisahan untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Sedangkan untuk tahap annealing merupakan tahap penempelan primer pada DNA yang ditargetkan. Nah, untuk elongansi sendiri merupakan tahap di mana terjadinya pemanjangan sekuen atau primer. Nah, setelah elongansi ada yang namanya pasca elongansi, yaitu tahap di mana penyelesaian penempelan primer tadi yang terjadi pada elongansi. Kemudian tahap terakhir yang merupakan tahap sebelum predenaturasi.
dan kembali lagi tahapannya seperti itu teman-teman. Nah, ini merupakan ilustrasi singkat dari proses 1 kali PCR tuh, yang dimana sebenarnya ada predenaturasi dan ada yang namanya pasca extension, dan kemudian ada yang namanya tipe dan modifikasi PCR, yaitu dimana yang pertama itu ada real time PCR, kemudian ada reverse transcript test, dan juga yang ketiga ada nested PCR, terus ELISA PCR, kemudian ada multiplex PCR, serta ada yang namanya touchdown PCR. Baik teman-teman, mungkin hanya itu aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.